Ramadan baru berjalan 5 hari. Udara sore di luar jendela beraroma khas, campuran hujan tipis dan bau gorengan dari warung ujung gang. Seharusnya, bulan suci ini jadi waktu paling hangat untuk keluarga kecil itu. Tapi bagi Nabila, Ramadan kali ini terasa dingin. Ia duduk di ruang tengah, mengenakan daster hijau muda dan kerudung tipis. Tangannya sibuk memotong kolak pisang untuk berbuka, tapi matanya sesekali melirik ke arah jam dinding. Pukul 17.55. Sudah hampir waktu berbuka. Suaminya, Ricky, belum juga pulang. 5 tahun pernikahan, dan ini Ramadan pertama di mana ia harus sering menyiapkan buka puasa sendirian. Biasanya jam segini Ricky udah mandi, duduk nonton TV sambil nanya kolaknya udah manis apa belum. Gumam Nabila pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti bicara pada diri sendiri. Anak pertamanya, Rehan, usia 4 tahun, sedang asyik bermain mobil-mobilan di karpet. Aira, adiknya yang baru 1, tertidur pulas di kamar. Ponsel di atas meja dapur tiba-tiba bergetar. Ricky, satu pesan masuk. Sayang, aku bukber kantor ya. Pulangnya agak malam. Jangan tungguin. Nabila membaca pesan itu pelan. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Sejak awal Ramadan, pesan seperti ini sudah jadi hal biasa. Bukber kantor, meeting mendadak, lembur, deadline klien. Alasan-alasan itu datang bergantian, nyaris tanpa jeda. Tapi yang membuat Nabila benar-benar curiga bukan hanya karena frekuensinya, melainkan perubahan sikap Ricky yang terasa jelas. Dulu, Ricky tak pernah bisa jauh dari ponsel. Tapi bukan karena mencurigakan. Justru karena ia sering mengirim voice note lucu atau video anak-anak untuk disimpan. Sekarang, ponselnya seperti harta karun yang dijaga ketat. Satu hari, Nabila pernah tanpa sengaja menyentuh HP Ricky yang tertinggal di sofa. Jangan pegang-pegang HP aku, Beyel. Nada suaranya keras. Wajahnya berubah. Waktu itu, Nabila hanya bisa terdiam. Ia berusaha menganggap Ricky hanya sedang stres kerja. Tapi insting perempuan tidak pernah salah. Dan malam ini, perasaan itu kembali menekan dadanya. Waktu berbuka akhirnya datang. Adzan maghrib terdengar dari musala dekat rumah. Nabila menyuapi Rehan sambil tersenyum. Meski air matanya hampir tumpah. Ia pura-pura kuat. Di dalam hatinya, ada badai yang terus mengamuk. Setelah anak-anak kenyang dan tidur, Nabila duduk di teras rumah. Lampu jalan mulai menyala, dan suara jangkrik pelan-pelan menggantikan keriuhan siang. Ia menggenggam cangkir teh hangat sambil menatap langit. Ricky belum pulang. Ia coba menelpon. Nada sambung. Tak diangkat. 2 menit kemudian, pesan masuk. Masih makan. Nanti aku kabarin ya. Sekilas, Nabila menatap layar HP itu seolah benda mati itu bisa menjawab rasa sakitnya. Dia bahkan gak kirim foto bukbernya bareng siapa. Pikirnya, biasanya, laki-laki yang benar-benar sedang sibuk bukber kantor akan kirim foto suasana, candaan di grup keluarga, atau sekadar update. Ricky? Kosong. Nabila membuka galeri foto lama. Ada satu gambar yang membuatnya tercekat. Foto lebaran tahun lalu. Mereka bertiga, Ricky, Nabila, dan Rehan, memakai baju seragam putih biru. Senyum Ricky waktu itu begitu tulus. Matanya menyipit saat tertawa. Tangan kirinya merangkul pinggang Nabila dengan hangat. Kini, bahkan untuk duduk satu meja makan saja sulit. Ya Allah, lindungi aku dari rasa curiga yang berlebihan. Tapi juga jangan biarkan aku dibutakan oleh cinta. Bisiknya dalam hati. Malam makin larut. Pukul 22.45. Suara motor terdengar berhenti di halaman. Ricky akhirnya pulang. Wajahnya lelah. Tapi ada aroma parfum asing yang masih tersisa di bajunya. Nabila tidak langsung bertanya. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sudah makan?" Ricky mengangguk sambil melepaskan sepatu. "Udah. Tadi di restoran Padang. Ramai banget orang kantor." Nabila hanya menjawab, lalu membereskan piring-piring yang sebenarnya sudah bersih sejak tadi.
Ricky masuk kamar tanpa bicara panjang. Ia cepat-cepat ke kamar mandi, lalu naik ranjang dan membuka ponselnya, dengan posisi layar menghadap ke tubuhnya, seperti biasa. Jemarinya sibuk mengetik. Sampai akhirnya, ia tertidur. HP-nya tetap digenggam. Nabila menatap wajah suaminya dalam diam. Bukan wajah yang sama seperti dulu. Ada jarak yang tak terlihat tapi terasa. Dan itu menyakitkan. Kenapa kamu berubah, Ki? Apa aku masih ada di hati kamu? Kalimat itu hanya bergema di batinnya. Pukul 1.30 dini hari. Nabila terbangun karena Aira menangis minta susu. Saat kembali dari dapur, ia lihat HP Ricky sedikit terlepas dari genggaman. Layar masih menyala. Ia menahan napas. Tangannya sempat terangkat, ingin mengambil HP itu. Tapi ia urungkan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jika sudah membuktikan sesuatu, tidak akan bisa kembali. Dan malam itu, ia belum siap. Ia masih berharap, semua ini hanya perasaannya saja. Tapi jauh di dalam hatinya, Nabila tahu, Ramadan ini bukan lagi tentang kebersamaan. Ini tentang kesendirian yang dipaksa ditelan diam-diam. Dan itulah awal dari segalanya. Sore itu, langit Jakarta sedikit mendung. Awan kelabu menggantung seolah ikut menahan air mata yang belum jatuh. Di dapur rumahnya yang sederhana namun rapi, Nabila sibuk menyiapkan menu untuk berbuka. Tangan memotong timun untuk lalapan. Pikiran mengembara ke rencana yang sudah ia susun sejak semalam. Hari ini, ia ingin mengajak Ricky buka bersama keluarga besarnya. Keluarga yang sejak awal menyambut Ricky dengan tangan terbuka. Ayah Nabila memang sudah tiada, tapi ibunya sangat dekat dengan menantu satu-satunya itu. Dan bukber keluarga besar mereka selalu jadi momen hangat setiap Ramadan. Kayaknya kalau ajak dia langsung, jawabannya pasti, nggak bisa. Tapi ya udahlah dicoba dulu. Bisik Nabila dalam hati, setengah cemas. Jam menunjukkan pukul 16.45. Ricky baru pulang dari kantor. Ia mengganti baju kerja dengan kaos polos dan celana pendek, lalu duduk di sofa sambil membuka HP, lagi-lagi dengan posisi layar menghadap ke dada. Nabila menyeka tangannya dengan lap kering, lalu menghampiri Ricky dengan senyum manis. Ki, panggilnya pelan. HM. Ricky menjawab tanpa menoleh. Jemarinya sibuk mengetik sesuatu. Keluarga mama ngajak bukber bareng lusa. Semua bakal kumpul di rumah Tante Sari. Mama minta kita datang. Mau ya? Suara Nabila selembut mungkin, disertai harapan. Ricky mendongak sebentar. Lusa? Iya, hari Sabtu. Kamu nggak ada acara kan? Tanya Nabila dengan nada tenang. Ricky menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kayaknya aku ada bukber kantor deh. Divisi finance mau kumpul. Udah direncanain dari minggu lalu. Nabila sedikit tertegun. Ia berusaha tetap tersenyum, meski hatinya seperti ditusuk halus. Bukber kantor? Tapi kamu kan udah 2 kali bukber bersama kantor minggu ini. Katanya pelan. Ricky menaruh HP di meja, menghela napas panjang. Ya beda divisi, BL. Yang kemarin sama marketing, sekarang finance. Kamu juga ngertilah, kerjaan aku makin banyak, relasi juga penting. Nabila mengangguk. Walau dalam hati banyak hal ingin ia ucapkan. Tapi ia memilih menahan. Kalau Sabtu siang kita mampir bentar aja. Ki, nggak harus lama. Mama pengen lihat anak-anak juga. Katanya terakhir Rehan udah makin pinter ngaji. Bujuk Nabila. Ya ampun, Bel, aku tuh capek. Sabtu itu waktunya istirahat. Bukber kantor aja udah makan tenaga. Nggak mungkin lah bisa mampir 2 tempat sekaligus. Ucap Ricky dengan nada mulai tak sabar. Ada jeda panjang. Nabila menunduk. Aku ngerti kamu capek, Ki. Tapi ini kan keluarga aku. Sekali-kali aja. Ricky berdiri tiba-tiba. Aku udah bilang. Bel, aku bukber bersama kantor. Titik. Ia melangkah pergi ke kamar, meninggalkan Nabila yang masih berdiri di dekat sofa. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap datar. Hanya satu kalimat yang berputar dalam pikirannya. Kalau memang dia sayang,
Kenapa semua permintaanku selalu dianggap beban? Malam harinya, Nabila duduk bersama Dina, sahabatnya sejak SMA, di kafe kecil dekat rumah. Tempat itu tenang, cocok untuk mencurahkan isi hati. Gue tuh udah bingung, Din. Awalnya gue pikir ini cuma perasaan. Tapi makin kesini, makin kelihatan dia tuh beda banget. Ujar Nabila sambil menyesap teh tariknya. Dina, yang dari tadi mendengarkan dengan ekspresi serius, mengangguk pelan. Lo udah curiga dari kapan? Dari minggu pertama Ramadan. Gaya ngomongnya beda. Pulang malam terus. HP selalu dipegang. Bahkan kalau ke kamar mandi pun dibawa. Jawab Nabila. Wah, itu udah ciri-ciri klasik. Beyel, kata Dina, setengah berbisik. Nabila menghela napas. Dan tadi siang gue ajak bukber keluarga. Dia langsung nolak. Padahal dulu, dia yang paling semangat kalau ada acara kumpul. Lo udah cek HP-nya? Belum. Belum berani. Tapi gue tahu kalau gue lihat isinya, semua bakal berubah. Dina menggenggam tangan sahabatnya. Lo tuh perempuan kuat, Beyel. Tapi lo juga manusia. Jangan terlalu sering ngebohongin hati lo sendiri, ya? Nabila tersenyum lemah. Gue cuma pengin Ramadan ini tetap hangat buat anak-anak. Walau buat gue sendiri, rasanya dingin banget. Katanya sambil menatap langit malam. Keesokan harinya, suasana rumah tetap seperti biasa. Rehan bermain sambil sesekali menonton YouTube Kids. Aira merangkak mengejar boneka kelinci. Dan Ricky bersiap-siap ke kantor dengan kemeja biru langit yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Wah, bajunya baru. Tanya Nabila dari meja makan. Ricky melirik. Iya, dikasih bonus kemarin. Sekalian beli baju baru. Nabila mengangguk. Keren. Kamu makin ganteng kalau pakai biru. Ricky tersenyum sekilas. Lalu melirik jam. Aku berangkat dulu ya. Hari ini banyak meeting. Nabila mencium tangan suaminya. Tapi di dalam hati, ia mulai menyusun rencana. Jika Ricky benar-benar bukber dengan kantor, ia akan tahu. Jika tidak maka itu akan jadi titik awal semuanya terbuka. Dan hari Sabtu itu datang. Nabila sengaja tidak menghubungi Ricky duluan. Ia hanya mengamati. Menunggu. Pukul 17.15. Ponsel Nabila bergetar. Ricky, satu pesan masuk. Aku udah di lokasi. Beyel. Bukbernya di Senayan City. Jangan lupa titip salam ke mama ya. Nabila membalas singkat. Hati-hati di jalan. Tapi kali ini, ia tidak lagi duduk diam. Karena sahabatnya, Dina, sedang dalam perjalanan menuju tempat yang sama. Dan malam itu, kebenaran akan mulai menunjukkan wajahnya. Sabtu sore, langit Jakarta tampak cerah. Seolah tak tahu bahwa di salah satu sudut kota, akan ada hati yang diremukkan kenyataan. Di dalam mobilnya, Dina melirik ponsel sambil mengecek ulang pesan dari Nabila. Dia bilang bukber kantor di Senayan City. Tolong liatin ya, Din. Aku nggak mau nuduh, tapi aku juga nggak mau dibohongin. Dina mengangguk sendiri. Bukan pada pesan itu, tapi pada niatnya. Sebagai sahabat, ia tahu ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini tentang harga diri seorang istri. Saat memasuki area parkir mal mewah itu, Dina menarik napas panjang. Kalau nggak ketemu siapa-siapa, ya syukur. Tapi kalau iya, semoga gue kuat buat motoin tanpa gemetar. Sementara itu, Nabila duduk di rumah. Jantungnya tak tenang. Ia menatap layar HP, menunggu pesan dari Dina seperti menunggu vonis. Rehan tidur siang. Aira sedang digendong ibunya di ruang tengah. Tapi Nabila merasa seperti berada di dua dunia. Tubuhnya di rumah, hatinya di tempat lain, di Senayan City, bersama rasa curiganya yang makin membesar. Dina masuk ke dalam mal, berjalan cepat namun tetap waspada. Ia tak tahu pasti Ricky akan di restoran mana. Tapi ia punya firasat. Kalau bukan di tempat steak, pasti di resto Jepang yang fancy itu, gumamnya. Dan benar saja. Di lantai 3, dekat balkon kaca yang menghadap air mancur buatan, Dina melihat sosok familiar. Lelaki itu mengenakan kemeja biru yang rapi,
duduk di meja bundar berempat. Di depannya, duduk seorang wanita muda dengan senyum manja dan gaya bicara centil. Di sebelah wanita itu, seorang pria dan wanita yang tampak lebih tua, mungkin orang tua si wanita. Dina membelalakan mata. Ini bukan bukber kantor. Bahkan kalau ini disebut bukber, jelas bukan jenis yang profesional. Mereka tampak terlalu santai. Si wanita muda, yang kemudian Dina dengar dipanggil Mira oleh ibunya, sesekali menggenggam tangan Ricky di atas meja. Bahkan orang tuanya pun tersenyum melihat kemesraan mereka. Dina berdiri di balik tiang dekorasi, mengambil HP-nya. Tangan sempat bergetar. Ya Allah, beneran ini bukan halusinasi. Ini nyata. Bisiknya. Ia mulai merekam. Pelan. Diam-diam. Zoom pelan ke wajah Ricky, Mira, dan kedua orang tua wanita itu. Klik. 1 foto. Klik. 2. Rekaman video 10 detik. Cukup untuk menjatuhkan topeng. Setelah merasa cukup, Dina buru-buru menjauh. Napasnya tercekat. Tangannya langsung mengetik pesan. Bel, kamu harus kuat. Gue dapat fotonya. Dia bukan bukber kantor. Dia sama cewek dan orang tua si cewek. Beberapa detik berlalu. Lalu muncul balasan dari Nabila. Kirim sekarang. Dina mengirim semuanya. Foto, video, dan juga lokasi. Di rumah, Nabila membuka satu persatu bukti itu dengan tangan gemetar. Pandangannya mulai kabur oleh air mata. Jantungnya seperti berhenti berdetak ketika melihat satu momen di video. Ricky tersenyum lebar saat wanita itu menyuapinya potongan salmon. Dan senyum itu adalah senyum yang dulu selalu ia lihat saat Ramadan datang. Senyum yang dulu milik dirinya. Kini, senyum itu milik wanita lain. Nabila tak langsung menangis. Ia diam. Sangat diam. Air mata tak keluar. Tapi wajahnya kosong. Ibunya masuk ke dapur. Melihat wajah putrinya yang pucat. Nak, kamu kenapa? Nabila menoleh pelan. Suaranya datar. Tapi dalam. Ricky bohong. Dia bukber bukan sama kantor. Dia sama cewek lain, sama orang tuanya juga. Ibunya terdiam. Butuh beberapa detik untuk mencerna. Ya Allah, serius, nak? Nabila mengangguk. Dina yang lihat langsung. Ini buktinya. Ia menyerahkan HP ke ibunya. Perempuan parubaya itu menutup mulutnya dengan tangan. Syok. Matanya mulai basah. Dia tega ya, Bel. Ramadan pula. Nabila memandang langit-langit dapur. Aku nggak akan langsung labrak. Aku cuma perlu waktu buat rencana. Aku mau biar dia kena akibatnya tanpa aku harus teriak-teriak. Ibunya menatap putrinya dengan campur aduk antara sedih dan bangga. Nak, kamu masih kuat. Nabila menatap lurus. Belum tentu kuat. Tapi aku udah nggak mau bodoh. Malam itu, Ricky pulang hampir pukul 11. Parfum mahal masih melekat di bajunya. Ia masuk rumah seperti biasa, bersikap seolah tidak ada yang salah. Nabila menyambutnya dengan senyum tipis. Seru bukbernya. Ricky mengangguk. Lumayan. Banyak yang datang. Padat juga jalannya. Nabila mengangguk pelan. Oh iya, hari ini kamu ganteng banget. Kemeja barunya cocok. Mira pasti suka, ya. Ricky langsung menoleh. Apa? Enggak. Aku cuma nebak. Siapa tahu nama teman kantor kamu? Mira. Ricky tertawa kaku. Ah, kamu mulai lagi. Ya udahlah, aku capek. Tidur duluan ya. Nabila hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia sudah tidak sama. Malam ini, ia tidak lagi jadi perempuan yang menunggu kejelasan. Malam ini, ia sedang mengatur langkah menuju kebenaran yang akan membuka semua aib, satu persatu. Dan Ramadan kali ini, bukan hanya soal puasa makan dan minum, tapi puasa hati dari luka yang terlalu dalam. Hening malam menyelimuti rumah kecil itu. Anak-anak sudah tidur lelap. Suara kipas angin berputar pelan di pojok kamar. Dan lampu tidur remang-remang menciptakan bayangan lembut di dinding. Di kursi dekat jendela,
Nabila duduk memeluk lutut. Wajahnya menatap langit gelap. Tapi matanya tidak benar-benar melihat. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanyalah perasaan kosong, dan sepotong hati yang retak perlahan. Di tangannya, ponsel dengan foto-foto yang dikirim Dina masih menyala. Di sana, ada senyum Ricky, senyum yang seharusnya milik dirinya, sedang ditujukan pada wanita lain. Tangan Nabila gemetar. Tapi bukan karena marah. Bukan lagi. Ada hal yang lebih dingin dari kemarahan. Namanya pengkhianatan yang tidak terbantahkan. Pikirannya melayang. Ke tahun-tahun awal pernikahan. Saat Ricky masih penuh semangat bekerja keras demi keluarga kecil mereka. Saat Ramadan pertama mereka di kontrakan mungil. Dengan menu buka cuma mie goreng dan kurma 2 butir. Ia masih ingat jelas. Ricky pernah bilang, "Asal kamu dan anak-anak cukup makan, aku udah bahagia. Aku nggak butuh apa-apa lagi." Lalu, kenapa sekarang semuanya berubah? Kenapa dia bisa duduk di restoran mewah, menggenggam tangan perempuan lain, sementara istri sahnya menanti dengan hati remuk? Nabila berdiri pelan, membuka lemari kecil di dekat tempat tidurnya. Di dalamnya, ada satu map plastik biru berisi dokumen penting, fotokopi KTP, KK, akta nikah, bahkan akta kelahiran anak-anak. Ia menyentuhnya. Diam. Malam ini, ia belum akan bicara pada siapapun. Tapi hatinya sudah berkata, "Kalau aku nggak selamatin diriku sendiri, siapa lagi?" Nabila menutup map itu, lalu mengambil kertas kecil dan menulis. Jangan pernah percaya pada janji tanpa bukti. Karena yang paling setia pun bisa berubah saat lupa siapa yang selalu mendoakannya. Ia lipat pelan kertas itu, diselipkan di dompet, seperti pengingat untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Nabila terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah Rehan yang tertidur di sampingnya. Anak itu mirip sekali dengan Ricky, dari bentuk mata sampai lesung pipinya. Tapi anak ini bukan kesalahan. Dia adalah alasan Nabila tetap berdiri. "Aku akan jadi kuat buat kamu," bisiknya sambil mengecup dahi putranya. Ia beranjak ke dapur, membuat sahur. Seperti biasa. Bedanya, hari ini, Nabila tak lagi berharap akan ada kehangatan dari Ricky. Ia mulai belajar menerima bahwa ada luka yang tak bisa diobati oleh waktu saja. Tapi harus dengan keberanian untuk mengakhiri. Sore harinya, saat Ricky pulang, Nabila bersikap seperti biasa. Ia masih menyuguhkan teh hangat. Masih tersenyum saat Ricky masuk rumah. Tapi senyum itu sudah bukan senyum cinta. Hanya sopan santun dari seorang perempuan yang tahu batas dirinya. Ricky tidak sadar. Ia tak tahu bahwa di balik ketenangan Nabila, ada badai yang sudah siap memporak-porandakan hidupnya. Malam itu, Nabila duduk bersama ibunya dan adik laki-lakinya, Ardi. Ia memperlihatkan semua bukti yang dikirim Dina, dengan tangan gemetar, tapi suara mantap. Ardi mengepal tangan. "Dia keterlaluan, Mbak. Harusnya dari dulu aku tonjok tuh laki." Ibunya menahan Ardi. "Sabar, Di. Kita bukan keluarga yang menyelesaikan masalah dengan otot. Tapi bukan berarti kita biarin Nabila diinjek-injek." Nabila menarik napas. "Aku nggak butuh balas dendam. Aku cuma mau kebenaran keluar dengan cara yang paling jelas. Aku udah punya rencana." Ibunya menatap putrinya. "Kamu yakin, Nak?" Nabila mengangguk. "Iya, Ma. Aku akan bersikap elegan. Tapi juga tegas. Kali ini, aku nggak akan diam." Dan malam itu juga, Nabila mulai bersiap. Ia mencatat semua data rekening keluarga. Ia mengecek saldo, memverifikasi transaksi, dan mulai menata ulang hidupnya secara diam-diam. Ia tahu, kalau langkah ini dimulai, tidak ada jalan mundur. Tapi ia juga tahu, kalau ia tetap diam, ia akan hancur perlahan tanpa sisa. Saat semua orang tidur, Nabila menatap cermin di kamar. Ia berbicara pada bayangannya sendiri. "Kamu mungkin perempuan yang diselingkuhi, tapi kamu bukan perempuan yang lemah. Kamu pernah jatuh karena cinta, tapi kali ini, kamu bangkit karena harga diri."
Dan disitulah akhir dari kepasrahan. Kini, Nabila tak lagi berharap Ricky berubah. Ia hanya ingin satu hal, keadilan. Dan keadilan akan datang dalam waktu yang sangat dekat. Langit masih gelap, fajar belum menyingsing. Tapi di dalam kamar, mata Nabila terbuka penuh. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, membuka laptop, lalu menyambungkan ke hotspot ponselnya. Jari-jarinya lincah. Langsung menuju mobile banking. Setelah login, ia mengecek ulang seluruh transaksi 2 bulan terakhir. Transfer ke restoran Jepang 950.000. Belanja butik 2,7 juta. E-wallet top up 1,5 juta ke nomor asing. Mata Nabila tidak berkedip. Ia screenshot semua transaksi itu satu persatu. Dirapikan dalam folder bernama Persiapan Cerai. Ia buka catatan lain. Data tabungan atas nama bersama. Total saldo, hampir 60 juta. Dan sekarang, waktunya bertindak. Nabila mengambil dompet, mencari token dan kartu ATM atas nama dia dan Ricky. Lalu membuka aplikasi dan menekan tombol. Ubah PIN. Masukkan PIN lama, 7812. Masukkan PIN baru, 0317. Berhasil. Tangannya tidak gemetar. Hatinya sudah beku. Selanjutnya, blokir kartu atas nama Ricky. Berhasil. Kemudian, transfer semua saldo ke rekening pribadi, 060301. 59.887.000 rupiah. Berhasil. Nabila menutup laptop. Menyandarkan tubuh ke kursi. Kamu yang lupa siapa yang bantu kamu dari nol. Tapi aku nggak akan lupa siapa diriku sebelum jadi istrimu. Sekitar jam 7 pagi, ia mengirim pesan ke ibunya dan Ardi. Semua sudah siap. Tolong malam nanti temani aku. Lokasinya akan aku share pas sore. Ibunya langsung balas. Ibu ikut. Kamu nggak sendiri. Ardi menjawab singkat. Siap. Mbak, gue udah gatel dari kemarin. Nabila hanya tersenyum tipis. Ricky di sisi lain masih belum tahu apapun. Pagi itu ia bersiul kecil di kamar mandi, membayangkan buka puasa nanti bersama Mira dan keluarganya. Rencana malam itu, makan malam di restoran Prancis mewah yang katanya Instagramable banget. Ia bahkan sudah memesan bouquet bunga kecil dan baju baru. Dan saat menengok ke arah Nabila yang sedang menyuapi Aira, ia hanya berkata, aku nanti bukber lagi ya, masih sama kantor. Nabila menoleh dan tersenyum. Iya, semoga makin akrab sama rekan kerjanya. Ricky tidak menangkap nada sindiran itu. Ia hanya tersenyum dan keluar rumah dengan langkah ringan. Nabila memperhatikan dari balik tirai. Dalam hati ia berbisik. Langkahmu makin ringan karena kamu nggak tahu jurang apa yang sudah aku gali di depanmu. Siang hari, Nabila menelpon Dina. Din, kamu bisa nyusul nanti malam kan? Bisa banget. Jangan khawatir. Baju udah gue siapin. Kamera depan full storage. Bagus. Lokasinya nanti aku share jam 5. Pas dia udah check-in di restoran. Gue ikut bangga. Beyel. Lo bukan cuma kuat. Lo cerdas. Gue capek jadi korban yang diam-diam aja. Kali ini, biar dia yang malu. Sore menjelang maghrib, Ricky tiba di restoran Fanci, disambut Mira yang sudah berdandan maksimal dan orang tuanya yang tampak elegan. Ricky merasa seperti menantu idaman. Semua berjalan lancar. Setelah buka puasa, makanan mulai datang. Ricky tertawa, Mira menggenggam tangannya, dan orang tua Mira tersenyum puas melihat calon menantu yang sopan, mapan, dan seolah-olah jujur. Hingga saat tagihan datang, Ricky mengeluarkan dompet. Percaya diri. Gesek pertama, gagal. Gesek kedua, ditolak. Gesek ketiga, tidak dapat diproses. Sorry, bentar ya, error nih kartunya. Ia buka aplikasi banking. Maaf, akun Anda telah diblokir. Hubungi bank. Ricky kaget. Panik. Loh, ini kenapa?
Mira mulai cemberut. Orang tuanya saling melirik. Rasa tidak enak mulai menjalar. Ricky, kamu tadi bilang mau bayarin makan malam. Jangan bilang kartu kamu kosong. Tanya ayah Mira dengan suara tegas. Enggak, Pak. Bukan kosong, mungkin error jaringan. Di tengah kegugupan itu, pelayan datang lagi. Maaf, Pak. Pembayaran tetap belum berhasil. Ada metode lain. Mira mulai kesal. Kamu ada uang tunai? Ricky gelagapan. Cuma 100 ribuan. Itu pun buat parkir. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka. Masuklah Nabila, anggun dalam balutan gamis hitam sederhana, dengan ibunya, Ardi, dan Dina di belakangnya. Langkah mereka tenang, tapi tajam. Seisi restoran mulai memperhatikan. Beberapa pengunjung diam-diam membuka kamera ponsel. Ricky menoleh. Wajahnya pucat. Mira terdiam. Ayahnya berdiri. Dan Nabila menatap tajam ke arah mereka semua. Lalu berkata, uangnya dari aku. Tapi kali ini, aku nggak mau bayarin pengkhianatan. Dan, itulah awal dari akhir. Suasana restoran yang awalnya penuh tawa dan alunan musik jazz, berubah jadi tegang. Setiap langkah Nabila menggema di lantai marmer, membawa badai di balik gamis hitamnya. Di belakangnya, ibu Nabila tampak tenang tapi tajam. Ardi, adiknya, berdiri kokoh dengan tatapan mengawasi Ricky seperti singa melihat mangsanya. Dina, sudah menyalakan kamera. Rekam dari awal. Jangan sampai 1 detik pun terlewat. Nabila mendekat ke meja. Semua mata tertuju pada mereka. Termasuk pengunjung lain yang mulai membuka kamera ponsel masing-masing. Ricky membeku di tempat duduknya. Bibirnya terbuka tapi tak mampu mengeluarkan suara. Mira tampak bingung. Ayahnya langsung berdiri. Ibunya melirik ke arah Ricky dengan tajam. Nabila, kamu ngapain di sini? Nabila tersenyum. Nggak apa-apa. Cuma mampir buat bayar bukber. Kan kamu lupa semua yang kamu makan di sini masih pakai uang aku. Ia melirik ke arah tagihan di tangan pelayan. Berapa totalnya, Mbak? 5.780.000, Bu. Nabila tertawa pelan. Wah, mahal juga ya buat buka puasa pakai uang hasil bohongin istri. Orang tua Mira mulai gelisah. Ayah Mira menatap Ricky tajam. Ricky, ini siapa? Nabila menjawab duluan. Saya istrinya. Yang dulu dibonceng motor pas awal nikah. Yang ikut makan mie instan bareng kamu waktu dompet cuma isi 50.000. Dan sekarang, saya juga yang bayarin kamu dan selingkuhanmu ini makan fanci. Suara pengunjung mulai ramai. Beberapa orang tampak berbisik. Dina maju selangkah, menunjukkan layar ponsel. Rekaman Ricky dan Mira sedang makan berdua sebelumnya. Tangannya menggenggam tangan Mira. Semua ini udah direkam. Termasuk bukti transfer, kartu diblokir, dan rekaman kalian di restoran kemarin. Ricky berdiri. Panik. Nabila, jangan kayak gini, kita bisa bicara baik-baik di rumah. Ardi langsung maju, berdiri tepat di depan Ricky. Lo udah terlalu banyak omong di belakang, sekarang lo diam dan denger. Mira berdiri juga. Kesal. Kamu ini kenapa sih? Nggak bisa profesional apa? Nabila menatap Mira dengan tenang. Kamu tahu dia udah punya istri. Tapi kamu masih lanjut. Sekarang kamu malu? Belum. Ini baru pembuka. Orang tua Mira terlihat syok. Ibunya menatap Mira tajam. Mira, ini benar. Dia tuh lebay. Lagi drama doang. Kamu main sama suami orang. Ayah Mira sudah mengambil jaketnya. Wajahnya muram. Saya malu punya anak yang merusak rumah tangga orang. Kita pulang. Mira terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Pelayan masih berdiri bingung dengan tagihan. Nabila melirik. Saya nggak akan bayar. Tagih ke Ricky. Dia yang ajak makan. Dia yang tanggung. Pelayan tampak bingung. Ricky cemas. Nabila, tolong, ini bisa jadi masalah. Aku. Masalah lo yang lo buat sendiri, Ricky. Dan kali ini,
Nggak ada aku buat nyelesain. Nabila membalikkan badan. Sebelum keluar restoran, ia menoleh ke arah kamera ponsel yang dipegang Dina, dan berkata pelan, tapi jelas. Kalau kamu bilang ini drama, ingat, rumah tangga kami dulu juga kayak sinetron. Tapi bedanya, kamu pilih jadi pemeran antagonisnya. Pengunjung mulai bertepuk tangan pelan. Nabila berjalan keluar bersama ibunya, Ardi, dan Dina. Langkah mereka tegas. Tak ada air mata. Sementara di belakang, Ricky berdiri membatu. Kartu ATM-nya tak berfungsi. Mira ditinggal orang tuanya. Dan semua orang mulai berbisik-bisik sambil menatap mereka. Beberapa suara terdengar. Ih, selingkuh ketahuan istri. Di restoran pula. Pantesan kartu ditolak. Duitnya udah dipindahin istri sah. Kayak sinetron beneran. Dan di pojok ruangan, Dina dengan puas mengunggah video pertama ke Instagram Story. Bukber terlarang. Aib yang tersingkap. Restoran mewah itu berubah jadi panggung besar. Para pengunjung yang tadinya menikmati makanan dalam suasana buka puasa, kini lebih tertarik menonton drama kehidupan nyata yang lebih panas dari sajian grillet salmon mereka. Ricky masih berdiri di dekat meja. Mukanya pucat seperti mayat hidup. Mira terduduk lemas. Orang tuanya sudah berdiri, bersiap pergi. Ayah, Mama, tunggu dulu. Ini nggak seperti yang kalian kira. Cukup, Mira, bentak sang ayah. Kamu tahu ini bulan suci? Dan kamu malah nginjek-nginjek harga diri keluarga sendiri. Main sama suami orang. Mira berdiri dengan suara memelas. Aku nggak tahu. Dia ngaku duda. Nabila menoleh cepat. Duda? Lucu juga. Duda yang masih tinggal serumah sama istri dan 2 anak kecil. Ia mengeluarkan ponsel. Dikliknya galeri. Lalu diperlihatkan ke semua orang. Foto Ricky dan anak-anak di taman minggu lalu. Foto kartu keluarga. Bahkan video CCTV Ricky pulang jam 3 pagi dan bilang, lembur. Dina langsung memutar satu video yang lain. Ricky dan Mira di restoran 2 hari lalu. Tertawa bersama. Mira menyuapi Ricky dessert. Pengunjung makin banyak yang merekam. Bahkan ada yang live di TikTok. Ricky memohon, setengah berbisik. Nabila, tolong kita omongin di rumah, jangan di sini. Rumah. Nabila tersenyum pahit. Rumah yang kamu jadikan tempat pulang capek habis pacaran sama selingkuhanmu. Ardi, adik Nabila, sudah mulai maju. Mukanya panas. Gue tahan-tahan dari kemarin. Beyel. Tapi jujur, gue pengen banget nabok nih orang. Ibu Nabila menaruh tangan di bahu Ardi. Tenang. Biarkan Allah yang kasih ganjaran. Kita cukup buka tabirnya aja. Ayah Mira tak tahan lagi. Saya malu punya anak seperti kamu. Mira, mulai sekarang, jangan harap ayah belain kamu lagi. Ia membalikkan badan dan berjalan pergi. Ibu Mira menyusul, tapi sempat menatap tajam ke arah Ricky. Kamu bukan laki-laki. Cuma pengecut yang sembunyi di balik kebohongan. Mira menangis di tempat. Ricky terduduk. Ponselnya berdering. Grup kantor mulai ramai. Beberapa kolega mengirim tangkapan layar video yang sudah beredar. Satu pesan masuk dari atasan. Ricky, besok nggak usah masuk dulu. Kita perlu bicara serius. Ricky menutup ponsel. Wajahnya pucat. Tangannya dingin. Sementara itu, Nabila berdiri tegak. Ia menatap suaminya terakhir kali. Dulu kamu pulang bawa martabak. Sekarang pulang bawa dosa. Ia melangkah pergi. Saat melintas di dekat pelayan yang masih bingung memegang tagihan, Nabila hanya berkata, kalau dia nggak bisa bayar, silakan ambil jam tangannya. Ricky menoleh refleks, memegangi jam tangan mahal pemberian Nabila dulu. Itu juga dari saya. Sama kayak semua ini. Tapi mulai hari ini, saya berhenti jadi sumber hidup kamu. Petir seolah menyambar ruangan. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi musik. Yang ada hanya Ricky, sendirian di kursi mewah, dengan tagihan mahal, wajah hancur, dan reputasi yang terjun bebas. Sementara di luar,
Dina baru saja memposting video baru dengan caption, "Malam ini, Karma datang pakai gamis hitam dan data lengkap." Pagi harinya, dunia maya meledak. Video yang direkam Dina semalam sudah tersebar ke berbagai platform. TikTok, trending, Instagram, semua akun gosip udah repost. Twitter, X. Nama Ricky, Mira, dan tagar bukber terlarang nangkring di jajaran trending nomor 1-3 sejak subuh. Video konfrontasi di restoran berjudul, "Istri sah datang saat bukber selingkuhan." Restoran auto diam. Dalam waktu 8 jam, sudah tembus 4 juta views di TikTok. Komentar netizen gak kalah seram dari badai di lautan. Balon ucapan, "Ibu dua ini keren banget. Kalem tapi nusuk." Respect Kak Nabila, orang mengangkat tangan tanda perayaan. Balon ucapan, "Gue ulang-ulang bagian. Dulu kamu pulang bawa martabak, sekarang pulang bawa dosa." Balon ucapan, "Selingkuhan malah ngajak makan sama orang tua? Percaya diri banget." Balon ucapan, "Please kasih tahu IG suamia cewek itu. Kita ramein bareng-bareng." Wajah menangis kencang api. Di sisi lain, akun Instagram Mira mulai diserbu. Dari yang dulunya isinya foto-foto estetik, outfit buka puasa, dan kuote-kuote palsu tentang menjaga hati, kini berubah jadi lautan komentar pedas. "Kamu lagi puasa atau ngerebut suami orang? Wajib badut. Katanya self-love, tapi suka ngerebut kebahagiaan orang lain ya ah. Mbak minta tolong, diet jadi orang ketiga dulu, baru diet badan." Lebih parahnya, salah satu netizen dengan akun wartawan lapar mengunggah thread di X. "Sejarah Mira, ternyata ini bukan pertama kali." Di dalamnya ada tangkapan layar DM dari beberapa wanita lain, mengatakan Mira pernah dekat dengan suami mereka juga. Mira jadi bahan investigasi online tanpa ampun. Netizen menyebutnya pemangsa suami puasa, perusak sahur nasional, the real hantu bukber. Ricky? Nggak kalah hancur. Grup kantor rame bukan main. Seseorang mengirim link video dengan caption, "Manajer operasional, tapi nggak bisa operasikan logika." Atasan Ricky memanggil HR pagi itu juga. Dalam waktu singkat, Ricky dinonaktifkan sementara. Bukan karena affairnya, tapi karena masalah etika yang sudah mencoreng nama baik perusahaan. Wah, kantor hening. Kecuali satu pesan menyakitkan. "Jangan lupa absen hari ini, kecuali yang lagi viral." Sementara itu, Nabila duduk di ruang tamu bersama ibunya dan Dina. Teleponnya berdering tanpa henti. Media lokal ingin wawancara, akun-akun empowering women ingin repost kisahnya. Bahkan ada yang nawarin kerjasama untuk bikin talk show Ramadan bertema, "Tegas di tengah luka." "Kamu siapin aja press release. Beyel," canda Dina. "Biar orang tahu, kamu bukan korban. Kamu survivor." Nabila tersenyum kecil. "Aku nggak butuh terkenal, Din. Aku cuma mau anak-anakku lihat ibunya berani berdiri, bukan lari." Ibunya memeluk bahunya. "Dan kamu udah berhasil, Nak." Beberapa hari kemudian, Mira menghilang dari sosial media. Semua akunnya di private. Ayah Mira menyampaikan pernyataan singkat lewat perantara. "Kami meminta maaf atas kejadian yang mencoreng nama keluarga kami. Anak kami akan mendapatkan pembinaan dan introspeksi." Ricky tak muncul di kantor. Kabarnya, ia tinggal di kos kecil, sendirian. Nabila mulai membuka usaha kecil dari rumah. Ramai pesanan. Banyak pelanggan yang datang bukan cuma beli barang, tapi ingin menyemangatinya langsung. Anak-anak Nabila tetap ceria. Mereka tidak mengerti viralnya ibunya. Yang mereka tahu, mama mereka sekarang sering senyum. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pagi itu mendung menggantung. Seakan langit ikut menyesap luka yang selama ini disembunyikan Nabila. Dengan gamis biru tua, jilbab senada, dan map berisi dokumen tebal, Nabila melangkah pasti ke ruang sidang. Di sampingnya, Ardi, adik laki-lakinya, dan Dina yang sudah seperti bayang-bayang setia sejak badai ini dimulai. Di kursi tergugat, Ricky duduk. Wajahnya kuyu, rambut tak serapi biasanya, dasi melorot.
Ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah, karena memang sudah kehilangan segalanya. Senyum palsu sempat ia lempar ke arah Nabila. Tapi Nabila hanya membalas dengan tatapan tenang, bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah selesai. Hakim membuka sidang. Dengan suara berat tapi adil, ia membacakan permintaan gugatan cerai dari pihak penggugat. Bahwa penggugat, Nabila Salsabila, mengajukan gugatan cerai atas dasar perselingkuhan dan pengabaian hak-hak istri dan anak-anak. Ricky sempat mengangkat tangan. Yang mulia, saya ingin mediasi. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya hilaf. Nabila langsung berdiri. Suara tenangnya justru membuat ruangan makin sunyi. Yang mulia, saya telah memberikan terlalu banyak kesempatan. Bahkan saat saya tahu dia berbohong, saya masih menahan diri. Tapi saya tidak bisa hidup dalam rumah tangga yang hanya indah di depan tetangga tapi penuh luka di dalamnya. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang harga diri. Hakim mengangguk, mencatat. Mediasi ditolak atas permintaan penggugat. Sidang berjalan cepat karena bukti terlalu lengkap. Foto, video, transaksi, rekaman percakapan. Bahkan ada pernyataan dari orang tua Mira yang ikut dimasukkan sebagai surat tambahan. Tak ada yang bisa dibantah. Ricky hanya bisa menunduk. Sesekali menyeka air mata. Tapi itu semua tak bisa membeli kembali waktu dan kepercayaan yang ia hancurkan. Sore hari, keputusan dibacakan. Dengan ini, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan cerai dari penggugat dikabulkan. Hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung, Nabila Salsabila. Nabila menarik napas pelan. Ini bukan kemenangan. Ini penutupan luka. Tapi setidaknya, ini luka yang tak lagi menganga. Setelah sidang, Ricky menghampiri Nabila di parkiran. Nabila, aku sadar aku salah. Tapi, bisakah kamu beri aku kesempatan? Sekali saja, bukan untuk jadi suami lagi. Tapi untuk tetap jadi bagian dari hidup kalian. Nabila menatapnya lama. Kamu sudah jadi bagian dari hidup kami, Ricky. Tapi sebagai pelajaran, bukan sebagai masa depan. Ia menaiki mobil. Ardi menyusul di belakang kemudi. Dina duduk di depan, menatap Ricky dengan tajam. Sebelum mobil pergi, Nabila menurunkan jendela. Aku doakan kamu menemukan jalan pulang ke dirimu sendiri. Tapi jangan berharap kami menunggumu di sana. Mobil melaju. Ricky berdiri sendiri, memandangi langit yang mulai gerimis. Malamnya, grup keluarga Nabila ramai. Kabar perceraian sudah beredar. Tapi bukan kabar memalukan. Justru penuh dukungan. Akhirnya kamu bebas, nak. Kami semua bangga padamu, Bel. Semoga hidupmu lebih tenang sekarang. Nabila menatap anak-anaknya yang tidur di pelukan nenek mereka. Ia menulis satu kalimat di jurnal pribadinya. Akhirnya, aku menulis akhir dari babak yang menyakitkan. Tapi aku tahu, hidupku belum selesai. Ramadan berikutnya datang tanpa suara tangis, tanpa pertengkaran yang dipendam, tanpa makan sahur dalam kesunyian. Nabila duduk di teras rumahnya yang kini berubah menjadi toko kecil. Di bawah spanduk sederhana bertuliskan, Nabila's Homemade, cinta rasa rumah. Usaha yang ia mulai dari dapur rumah kini punya pelanggan tetap. Kue keringnya laris manis, dan pesanan hampers Ramadan bahkan sudah penuh 2 minggu sebelum puasa dimulai. Nabila bukan hanya kembali berdiri, tapi tumbuh, lebih kokoh dari sebelumnya. Anak-anaknya, Rayyan dan Ziva, bermain di halaman dengan sepupu mereka. Tawa mereka jadi musik yang tak pernah ia dapatkan saat masih bersama Ricky. Sesekali, Nabila menghela napas. Bukan karena lelah, tapi karena tenang, damai. Suatu malam, teleponnya berdering. Dina mengirimkan tautan video dari TikTok. Apa kabar Ricky sekarang? Mantan suami viral, bukber terlarang. Video itu memperlihatkan Ricky yang sedang keluar dari tempat parkir ruko kecil. Wajahnya tirus, pandangannya kosong, akunnya sepi. Tidak ada lagi follower ribuan, tidak ada lagi gaya hidup wah. Dalam video itu,
Narasi dari netizen menyebut, konon Mira sudah tidak bersamanya. Orang tua Mira memutus hubungan. Ricky tinggal di kontrakan kecil. Dan katanya, belum dapat pekerjaan tetap. Nabila menutup videonya. Tidak ada senyum puas. Tidak ada dendam. Hanya satu ucapan pelan dari bibirnya. Aku sudah melepaskan. Tuhan yang urus balasan. 1 hari menjelang Idul Fitri, Nabila dan anak-anak berdiri di depan rumah, membagikan paket sembako untuk tetangga dan ojek online yang lewat. Bersama ibunya dan adiknya, rumah mereka kini bukan sekadar tempat tinggal, tapi pusat kehangatan. Waktu berbuka hampir tiba. Meja terisi penuh. Tapi kali ini, bukan karena siapa yang membayarnya, tapi karena siapa yang ada di sekelilingnya. Mereka berbuka bersama, dengan tawa, cerita lucu anak-anak, dan pelukan hangat yang tulus. Saat malam tiba dan takbir mulai terdengar dari surau kecil, Nabila menatap langit dari jendela kamarnya. Tangannya meraba dada, merasakan degup jantung yang kini tenang. Lalu ia menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya. Ramadan adalah bulan penyucian jiwa, dan kali ini, ia menyucikan hidupku dari pengkhianatan, dari luka, dari ilusi. Aku bukan korban. Aku yang selamat.